Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Suci dari Ekonomi Islam 2017. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin sedikit mengenai sejarah peradaban Islam di Maroko. Maroko, negara dengan julukan matahari terbenam itu memiliki arti yang cukup penting dari julukan yang tersebut. Maroko diberi julukan sebagai matahari terbenam karena memiliki nama dalam bahasa Arab sebagai Al-Mamlaka Al-Maghribiyah, yang artinya kerajaan barat. Karena Maroko ini terletak di wilayah Afrika Utara bagian barat, oleh karena itu kenapa sih Maroko ini dikasih julukan sebagai negara dengan matahari terbenam. Maroko, negara dengan luas wilayah kurang lebih 458.730 km ini memiliki garis pantai yang sangat panjang di Laut Mediterania. Maroko juga berbatasan langsung dengan wilayah utara Gibraltar dan juga wilayah Tarifa. Maroko terletak di bagian wilayah utara Afrika dan memiliki kurang lebih sebanyak 62 provinsi dengan ibu kota yang terkenal dengan nama Rabat. Maroko juga memiliki kota-kota besar lainnya dengan nama Casablanca, kota Fas, kota Tangier, dan juga Marrakesh. Maroko, sebagai salah satu negara yang terkenal kental dengan nuansa Islamnya ini, ternyata memiliki fase yang cukup panjang sebelum Islam berkembang di wilayah tersebut. Negara yang terletak di bagian utara Afrika tersebut hanyalah sebuah wilayah dengan keadaan masyarakat yang terbelakang. Sebelum Islam berkembang di wilayah Maroko, Maroko sempat dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, kemudian beralih tangan ke tangan Vandals, ke tangan Visigoth, kemudian ke tangan Imperium Bizantium, dengan keadaan yang cukup memprihatinkan dari berbagai sisi kehidupannya. Perluasan wilayah-wilayah Islam yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin tetap berlanjut setelah kekuasaan berada di tangan Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih 90 tahun. Ekspansi Islam ke Maroko dimulai ketika negeri itu ditaklukkan oleh seorang pejuang bernama Musa bin Nusair pada masa Al-Walid I bin Abdul Malik pada 705 Masehi, yang merupakan khalifah ke-6 dinasti Umayyah. Penaklukan wilayah Afrika Utara ini memakan waktu kurang lebih selama 53 tahun dengan keberhasilan panglima bernama Tariq bin Ziyad yang kemudian diangkat oleh Musa bin Nusair untuk memerintah Maroko setelah wilayah tersebut ditaklukkan. Bisa dibilang, Maroko menjadi gerbang utama bagi umat Islam untuk melakukan ekspansi ke wilayah daratan Spanyol Eropa. Semenjak Islam menguasai wilayah Maroko, Maroko ini jatuh ke tangan Bani Umayyah, dan di mana kemudian Bani Umayyah ini mengalami kemunduran dan jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Nah, di Bani Abbasiyah ini Maroko muncullah dinasti-dinasti kecil yang menguasai wilayah Maroko tersebut. Nah, dinasti pertama ada dinasti Idris yang berkuasa kurang lebih selama 185 tahun di Maroko, di mana dinasti Idris ini merupakan dinasti yang cukup bertentangan dengan kekuasaan Abbasiyah yang saat itu menganut aliran Islam Sunni, sedangkan dinasti Idris ini menganut aliran Islam Syiah. Nah, yang kedua ada dinasti Fatimah. Dinasti Fatimah ini merupakan dinasti yang masih beraliran Islam Syiah yang berkuasa kurang lebih selama 197 tahun dan merebut kekuasaan dari Raja Yahya IV yang merupakan raja dari dinasti Idris. Yang ketiga ada dinasti Murabitun. Nah, dinasti Murabitun ini ia berkuasa dari wilayah Gurun Sahara sampai ke wilayah Spanyol. Nah, kurang lebih berkuasa selama 50 tahun sampai akhirnya dinasti Murabitun ini akhirnya jatuh ke tangan dinasti Muwahhidun, di mana kota Marrakesh sebagai pusat peradaban Islam di Maroko ketika zaman dinasti Muwahhidun tersebut. Nah, si Maroko ini ia mengalami perkembangan yang secara pesat dalam bidang sains maupun dalam bidang sastra. Salah satu bentuk perwujudan perkembangan dalam bidang sains itu salah satunya adalah perkembangan dalam bidang industri kertas, di mana jejak pengembangan industri kertas ini mulai terkuak di Maroko semenjak terjadi pertemuan antara pedagang Islam dengan pedagang Eropa. Nah, hingga saat ini Maroko tumbuh menjadi negara yang kental dengan ajaran Islamnya. Salah satu buktinya adalah Maroko memiliki hukum dasar negara yang sangat menonjol akan ajaran-ajaran Islam. Salah satunya ada pasal 1 yang berbunyi Maroko adalah kerajaan konstitusional, di mana raja sebagai penguasa tunggal di wilayah tersebut.
Yang kedua, ada pasal 6 yang berbunyi Islam menjadi agama resmi negara dan negara menjamin kebebasan dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, ada pasal 19 yang berbunyi Raja Amirul Mukminin memberikan perhatian kepada Islam dan perundang-undangan. Pada abad ke-20, Maroko sempat berada di bawah kekuasaan Prancis, sampai akhirnya Maroko merdeka pada 18 November 1956. Hingga saat ini, Maroko tumbuh menjadi negara yang kental dengan ajaran-ajaran Islami. Berkembangnya Islam di Maroko meninggalkan jejak sejarah yang sangat berarti di negara matahari terbenam tersebut. Salah satu peninggalan dari jejak Islam tersebut ada Masjid Qautobiyah. Masjid ini sudah berdiri kurang lebih 850 tahun. Lokasinya berada di kota Marrakesh dan salah satu cirinya adalah menara yang terlihat sangat megah. Usianya juga sudah sangat tua, tapi bangunan tersebut masih tegak berdiri hingga kini loh. Selanjutnya ada Universitas Al-Qarawiyyin. Siapa sangka, universitas ini merupakan universitas paling tua di dunia, atau merupakan universitas pertama di dunia. Pembangunannya dilaksanakan sekitar 859 Masehi. Universitas ini didirikan oleh seorang perempuan bernama Fatimah Al-Fihri yang merupakan keturunan orang kaya pada saat itu. Fatimah mendirikan universitas ini dengan tujuan untuk komunitasnya di Fes, Maroko. Selanjutnya ada Masjid Hasan II. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Maroko, yang bisa menampung kurang lebih sebanyak 25.000 jamaah, dan pembangunannya dilakukan atas perintah Raja Hasan II. Yang bikin unik, hampir setengah bagian masjid ini berada di atas air Samudra Atlantik loh. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.